pasien di Indonesia. Orang-orang memanggil saya Dokmo. Nah, ini adalah edisi pertama saya untuk mengisi channel YouTube saya. Kita bicarakan sembari ngopi double shot espresso yang merupakan signature kopi kesukaan saya. Ya, kali ini saya akan membicarakan mengenai kadar imunitas pada pasien COVID-19. Ya, zoom ke sini. Nah, di sini kita dapat lihat ada 4 bagian atau 4 kelompok daripada pasien COVID. Yang pertama adalah kelompok tanpa gejala. Yang kedua adalah kelompok dengan gejala ringan atau sedang. Yang ketiga adalah kelompok dengan gejala berat. Dan yang keempat adalah kelompok dengan gejala yang kritis. Bedanya apa sih dok? Kalau masyarakat awam tanya ya, apa bedanya antara kelompok dengan gejala berat dan kritis? Supaya gampang ya, kelompok dengan gejala berat itu yang belum di ventilator tetapi sudah sesak napas. Napasnya udah 30 kali per menit ya, itu yang biasa orang-orang bisa lihat. Dan kalau ada alat saturasi oksigen, misalnya ada punya di rumah, itu bisa diukur. Kalau kurang dari 93%, nah itu udah harus emergency, itu segera ke rumah sakit. Sebenarnya tidak perlu sampai menunggu saturasi oksigen turun, tetapi kalau misalnya kita udah merasa sesak aja udah langsung harus ke rumah sakit ya. Kemudian untuk pasien yang kritis itu adalah pasien yang sudah diintubasi dan dihubungkan dengan ventilator. Apa sih dok ventilator? Ventilator itu adalah alat bantu nafas. Jadi bedanya itu, pasien berat yaitu yang sudah sesak tapi belum di ventilator, dan pasien kritis adalah yang sudah di ventilator. Itu saja perbedaannya supaya masyarakat dapat dengan mudah membedakannya ya dan memahaminya. Nah, kita lihat lagi di sini sebentar ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa persentase daripada orang yang tanpa gejala adalah sekitar 30%. Orang dengan gejala ringan atau sedang adalah 55%. Dan orang dengan gejala yang berat 10% dan kritis itu 5%. Jadi dapat kita perhitungkan di sini adalah bahwa orang yang pasti masuk ke rumah sakit dan dirawat di ruangan khusus, misalnya high care unit atau ICU, adalah sekitar 15% totalnya dari 100% orang yang terkena COVID ya. Oke, kita lihat lagi nih. Nah, di sini kita melihat yang kotak hijau. Ini adalah kadar imunitas atau dapat kita katakan antibodi yang diproduksi oleh keempat golongan ini. Dapat kita lihat adalah kadar imunitas atau antibodi yang diproduksi yang paling besar itu adalah pada golongan yang tanpa gejala dan gejala ringan atau sedang. Ya, di sini kotak hijaunya itu tampak besar sekali dan banyak sekali. Nah, sedangkan untuk orang yang gejala berat dan kritis itu kadar antibodinya itu adalah sangat sedikit. Jadi prinsip daripada terapi plasma ini adalah sebenarnya sifat dasar manusia yang saling membantu, yaitu gotong royong ya, di mana pasien-pasien yang tanpa gejala atau gejala ringan atau sedang menyumbangkan plasmanya yang mengandung antibodi yang sangat tinggi kepada golongan-golongan yang penyakit berat dan kritis. Nah, ini sebenarnya dasar daripada terapi plasma tersebut berdasarkan antibodi yang dihasilkan oleh penderita COVID. Dan kita ketahui bahwa yang positif dan sembuh itu jumlahnya sudah 4-5 kali daripada yang menderita sakit berat dan kritis, dan itu merupakan sumber plasma yang memang sangat besar. Dan saya memanggil para donor supaya dengan bersemangat menyumbangkan plasmanya. Demikian sesi perdana saya mengenai kadar imunitas pada pasien COVID-19. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Bye.